Kalian tahu nggak ada pasar Mambo di Pangkal Pinang? Tahu juga nggak ada warung yang udah berdiri 65 tahun lamanya? Gen Z pasti belum tahu. Sekarang saya sudah di depan warung Selada Haji Acik, warung legendaris yang berada di tengah kota Pangkal Pinang. Kira-kira tahun berapa Bu berdirinya warung ini? Kalau hitungan 60-an, berarti tahun 1965-an. Oh, 1965. Cerita dong Bu, sedikit tentang awal berdirinya warung ini. Nah, awalnya berdiri mulai orang tua nenek kami, orang tua ayah kami. Nah, mulai awalnya bukan jualan kayak gini, tapi jualan gorengan awalnya. Ubi goreng, bijur goreng bahasa Bangka atau bijur goreng. Nah, itu awalnya. Nah, kemudian turun ke lama-lama. Nah, beliau mulai berjualan dikit-dikit. Nah, akhirnya nurun ke ayah kami. Dan sampai sekarang. Zaman dulu kuliner Pasar Mambo itu dari Simpang itu sampai ke sini. Pasar Mambo zaman dulu dengan tengah-tengahnya ada pelengkap dulu, ada es kacang, pecel malam-malam, kacang rebus, yang di tengah-tengah hok lopan itu namanya, padekok tuh. Nah, yang di tengah-tengah. Nah, apa zaman sekarang nyebut martabak manis. Nah, kalau sekarang itu, kalau kami nyebut dulu pandekok namanya. Nah, itu. Nah, dari awalnya. Nah, dari situ kuliner di sini yang terkenal dari dulu sih Pasar Mambo. Memang Pasar Mambo. Makanya kalau alamat juga di sini kami sebut warung Haji Aci itu nama ayah kami, panggilan ayah kami Haji Aci Pasar Mambo. Jadi Bu, ini kan kenapa sih warungnya dinamakan warung selada? Sedangkan menunya kan banyak ini ya. Memang legendarisnya dari dulu selada. Yang lain-lainnya sih belum ada dulu atau. Nah, yang lain-lainnya tuh kayak model kan baru. Nah, awalnya memang dijual oleh nenek kami itu selada. Selada itulah awalnya tuh. Jadi sejarahnya tuh, maka kami buat akhirnya warung selada. Haji Aci itu nama ayah kami. Oh, nama ayah. Ayah kami dulu yang ngerintis ini setelah nenek kami, ayah kami. Tapi misah juga, misah. Oh, misah. Misah dari dulu dari neneknya. Bukan misah dari nenek. Dulu awal kan warung itu punya nenek. Nah, dikelola oleh dua orang dengan jualan yang sama. Nah, ketika mereka dijual, warung itu dijual, bangunannya dijual. Nah, akhirnya ayah kami ngerintis sendiri juga. Gitu. Gimana sih Bu cara mempertahankan warung ini atau kuliner yang legendarisnya? Karena di era banyak warkop-warkop yang milenial sekarang. Nah, pertanyaannya antik tuh. Itulah yang sekarang yang jadi topik pembicaraan. Kan kafe banyak, makanan kekinian kan banyak. Nah, kami bertahan pertama di kualitas. Nah, kualitas kami para pembeli sampai sekarang dari zaman mereka masih kecil sampai mereka tua. Nah, mereka tahu rasa yang tidak pernah berubah dari zaman nenek kami sampai ke ayah kami sampai ke kami gitu. Nah, itu yang tidak pernah berubah. Dari sate, selada, kuahnya. Jadi kualitas rasa itu memang alhamdulillah kami jaga sejak kami dikasih oleh orang tua kami amanah. Gitu. Terus menu favorit yang terlaris di sini apa gitu? Sate, lontong soto, sama selada. Kalau model itu ya anak-anak sekarang kan yang suka pempek gitu kan. Benar. Tapi menu selada itu boleh di-mix. Dengan pempek namanya selada pempek, dengan lontong namanya selada lontong, campur mie namanya selada mie. Nah, itu pokoknya terserah konsumen maunya seperti apa, kami siap layani. Nah, itu salah satu daya tarik di kami. Nah, jadi mereka boleh campur juga ke semuanya, selada mie, pempek, lontong, pantel boleh. Nah, itulah kelebihan yang kami miliki dengan harga yang tetap sama. Itulah intinya, kami menjaga kualitas dan kami melayani apa yang dibutuhkan oleh konsumen kami. Karena konsumen kami itu, mohon maaf, orangnya memanglah rada-rada tua ya. Mereka yang karena sudah sering kesini dari zaman dulu. Pokoknya tidak mau mengalihkan rasa dari yang mereka rasa dari zaman mereka kecil-kecil hingga mereka tua saat ini.
Jadi divariasi lagi kan Bu? Divariasi, boleh divariasi, bukan divariasi lagi, bukan kehendak kami tapi kehendak konsumen. Mereka boleh memvariasi mix apapun mereka boleh. Model juga boleh, model pakai mie boleh, model pakai rujak suun boleh. Nah terserah, lontong juga gitu, lontong soto boleh, lontong pakai selada boleh. Pokok terserah yang dibutuhkan oleh konsumen kami. Kita makan dulu guys. Jadi teman-teman, seladanya bisa dimix loh, bisa dimix mie saja atau full sayur atau pakai model. Selada yang saya pesan mix model. Ya, kita makan dulu ya. Kita coba ini ya, gimana cita rasanya. Dan ini saya mau coba satenya juga ya. Yang membedakannya itu ya guys, lihat dagingnya full, kualitas mantap. Soal rasa, kalau wajib coba, gagal move on kalian kalau udah kesini. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menonton. Hari ini luar biasa sekali. Ini kali pertama saya tahu keberadaan Pasar Mambo. Dan hari ini juga kali pertama saya makan di warung legendaris di Pasar Mambo. Jadi buat Sobat Bangka Pos, jangan lupa lestarikan terus kuliner Bangka Belitung. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Ikutin terus program Bangka Pos. Jangan lupa like dan komen. And see you next time. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.